Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat beribadah di Minggu pagi hari ini, 18 April 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh belas kasih Allah akan segera kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka, marilah bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 3 bait 1 dan 2. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita melihat seorang anak kecil yang sudah pandai berdoa atau seorang anak yang taat dalam beribadah. Kita sering bertanya Bapak Ibu, bagaimana cara orang tua mereka mendidik anak-anak tersebut? Dan tidak jarang sering kita membandingkan dengan anak kita sendiri. Mengapa mereka berbeda? Mengapa anak saya belum bisa melakukan apa yang anak-anak lain telah lakukan? Anak adalah peniru ulung Bapak Ibu. Mereka akan melakukan apa saja yang mereka lihat dan rasakan. Mengajarkan anak-anak tidak bisa hanya melalui perkataan, tetapi juga dengan keteladanan. Keteladanan lahir dari sebuah perbuatan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan. Begitu pula seperti tema kita hari ini. Pertobatan dan pengampunan bukanlah sebuah wacana, melainkan sebuah perbuatan nyata yang melahirkan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Perkataan mungkin dapat menggugah, tetapi keteladananlah yang dapat mengubah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak dapat tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, justru tidak mendengarkannya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Kesibukan kami menjadikan kami lupa bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois, kami terlalu bebal ya Tuhan. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengaku dosa kami. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluas sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Berita anugerah bagi kita di minggu pagi yang indah ini terambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ke-24. Yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak Ibu yang terkasih, sampailah kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang kami kenal sangat baik. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang merangkul kehidupan kami. Di dalam minggu pagi ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang indah untuk bersama dengan keluarga kami dari tempat kediaman kami masing-masing untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, turunkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga firman Allah yang sebentar ini akan kami dengar, bukan sebatas kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Yang menyatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atas kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih jemaat GKI Menteng. Bapak Ibu yang terkasih, perenungan kita di minggu pagi yang indah ini akan saya buka dengan sebuah perkataan dari seorang filsuf bernama Epictetus. Epictetus pernah berkata, Bapak Ibu,
Jangan menyebut dirimu sendiri seorang filsuf atau menggembar-gemborkan teori-teori yang kamu pelajari, karena domba tidak pernah memuntahkan lagi rumput yang telah dimakannya di hadapan gembalanya. Karena untuk memamerkan banyaknya rumput yang telah dimakannya. Tetapi domba mencerna rumput itu dan menjadikan rumput itu menjadi susu dan bulu yang berguna bagi gembalanya. Begitu pula lah dalam kehidupan. Janganlah kamu memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, tapi tunjukkanlah tindakan nyata sesudah kamu mencernanya. Perkataan Epiktetus ini sangat berhubungan erat dengan tema kita yang kita mau pelajari bersama di minggu pagi hari ini, Bapak Ibu. Pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Pertobatan dan pengampunan, jika itu hanya sebatas rencana dan wacana, maka kehidupan yang lebih baik hanyalah angan-angan. Pertobatan seharusnya lebih dari sebuah penyesalan atas tindakan yang salah. Mereka yang sungguh-sungguh bertobat mewujudkannya dalam sebuah perubahan berpikir, cara bersikap, dan cara bertingkah laku. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita pada minggu pagi yang indah ini bercerita mengenai salah seorang dari murid Kristus yang mau berkhotbah dengan tegas kepada orang banyak. Para murid Bapak Ibu, pasca kematian Kristus dalam keadaan tidak percaya. Para murid pasca kematian Kristus, mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan Kristus. Sekian lama para murid telah mengikut Kristus. Sekian lama para murid telah menerima pengajaran dari Kristus. Sekian lama para murid telah menerima dan melihat dengan nyata teladan-teladan yang diajari oleh Kristus. Tetap saja membuat mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Sampai 3 kali Kristus menampakkan dirinya guna membuat para murid ini percaya terhadap kebangkitan Kristus. Akhirnya Kristus menggunakan cara yang paling sederhana untuk membuat mereka menjadi percaya akan kebangkitannya, yaitu dengan menunjukkan tangan dan kaki, bekas luka di tangan dan kaki Kristus sehabis disalib, lalu meminta sepotong ikan goreng dan memakannya. Melalui hal tersebut, Yesus mau menyampaikan kepada para murid bahwa kebangkitannya benar nyata, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara ragawi. Pertobatan yang dilakukan para murid dan kehidupan bersama dengan Yesus ternyata tidak menjamin mereka untuk percaya 100% atas kebangkitan Kristus. Ternyata pertobatan yang dilakukan para murid selama mengikut Kristus hanya sebatas wacana. Karena para murid tidak percaya penuh atas kebangkitan Kristus tersebut. Pada saat itu, ketika para murid melakukan pertobatan dengan sungguh, melakukan perubahan nyata, dan melakukan kepercayaan akan kebangkitan Kristus, di situ Yesus Kristus pun melakukan pengampunan kepada para murid. Pengampunan nyata pun bagi para murid. Walaupun ketidakpercayaan para murid akan kebangkitan Kristus pada awalnya, tetapi pertobatan nyata yang dilakukan kemudian oleh para murid membuahkan pengampunan dari Kristus bagi para murid. Setelah mereka percaya penuh dan benar-benar melakukan pertobatan, para murid siap menerima perintah untuk menyebarkan pemberitaan firman Allah dan melakukan perbuatan nyata. Perbuatan nyata itulah yang menjadikan pembacaan kita hari ini. Keberanian Petrus yang berkhotbah di Serambi Salomo. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus saat disalibkan, kini justru dengan lantang berkhotbah tentang Kristus. Bahkan sebelum Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, Petrus sudah terlebih dahulu menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya. Kita bisa membacanya dalam ayat dan pasal sebelum pasal 3 ini.
Banyak orang terheran-terheran melihat kesembuhan si lumpuh. Mungkin mereka tidak habis pikir bagaimana kesembuhan itu dapat terjadi. Padahal si lumpuh itu telah mengalami kelumpuhan sejak lahir. Namun satu hal yang pasti bagi kerumunan orang di bait Allah itu, saat Petrus melakukan mukjizat menyembuhkan orang lumpuh itu, mereka menjadi terheran-heran. Mereka bertanya-tanya. Tentu saja Petrus tidak bermaksud untuk meninggikan dirinya pada saat itu. Tentu saja Petrus tidak bermaksud untuk menyombongkan kemampuannya menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus hanya mau menunjukkan bahwa kuasa Kristus Yesus yang ada pada dirinya mampu menyembuhkan orang lumpuh dari sejak lahirnya itu. Kehebohan itu mendorong Petrus untuk membuat sebuah pernyataan di Serambi Salomo, bahwa Yesus yang telah dibunuh oleh para pemimpin agama dan orang Yahudi pada saat itu, namun dibangkitkan oleh arah Israel dari para orang mati itu, adalah penyembuh sesungguhnya. Petrus dengan lantang mengatakan apa yang dilakukannya, kesembuhan yang dilakukannya untuk orang lumpuh tersebut bukan berasal dari dirinya. Kuasa itu ada dari Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah Israel dari antara orang mati. Pernyataan Petrus sangat mengejutkan orang banyak. Bukannya berhenti berbicara, malahan Petrus dengan lantang dan panjang lebar menjelaskan tentang janji dan nubuatan Allah mengenai kedatangan Mesias sebagai juru selamat manusia. Untuk tujuan itulah Yesus harus menderita, bahkan ditolak oleh bangsanya sendiri. Petrus menyadari Bapak Ibu, bahwa apa yang dikatakannya belum tentu dapat dipahami dan diterima oleh orang banyak tersebut. Baginya tidak menjadi soal mereka pada saat itu percaya atau tidak percaya. Bagi Petrus tidak menjadi soal bahwa apa yang dikatakannya dipahami oleh orang banyak tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat mengenal Yesus, mengenal karya keselamatan Yesus melalui apa yang telah dilakukan oleh Petrus. Memang Bapak Ibu, mewartakan hal semacam itu tidaklah mudah. Sebab dibutuhkan keberanian yang besar, kesiapan untuk mati sebagai seorang martir. Kalau orang banyak itu tidak menerima apa yang dilakukan oleh Petrus tersebut. Tetapi Petrus tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Ia hanya peduli. Ia hanya ingin mewartakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya ingin mewartakan kuasa Kristus Yesus dan karya keselamatannya. Ia sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia berharap orang banyak yang mendengar khotbahnya itu, orang banyak yang menyaksikan kuasa penyembuhannya itu, menyadari akan kesalahan mereka yang mereka telah perbuat terhadap Yesus, dan segera mengambil sebuah tindakan pertobatan yang nyata. Pertobatan selalu dimulai dari sebuah pengakuan atas keberdosaan. Pertobatan selalu dimulai dari diri seorang yang mengaku atas apa yang telah dilakukannya menyakiti hati Allah. Keberdosaannya, kesalahan-kesalahannya. Pengetahuan atas apa yang salah. Pengetahuan atas apa yang keliru dan tidak sempurna dari diri kita. Baru setelahnya Bapak Ibu, diikuti oleh sebuah perubahan nyata. Lalu setelahnya Bapak Ibu, diikuti dengan sebuah perbuatan nyata. Sayangnya Bapak Ibu, introspeksi, upaya evaluasi, upaya pertobatan ini sering berhenti hanya sampai wacana saja. Hanya sampai cita-cita saja. Hanya sampai keinginan saja. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Banyak orang
memiliki rasa bersalah yang sangat ekstrim. Terlebih ketika mereka tumbuh dalam bangunan teologi yang hanya menekankan bahwa keberdosaan manusia merusak gambar diri secara total. Akibatnya, dosa dihadapi dengan sikap menyerah, dosa dihadapi dengan sikap keputusasaan. Oleh karena itu, sebagaimana pesan Yesus, ajakan untuk melakukan pertobatan harus dilakukan bersamaan dengan memberitakan pengampunan. Bapak Ibu bisa melihat, ketika para murid melakukan pertobatan nyata dan menjadi percaya 100% akan kebangkitan Kristus, di situ pula lah Yesus melakukan pengampunan kepada para murid. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan. Yesus mengajak melakukan pertobatan harus dilakukan bersamaan dengan memberitakan pengampunan. Menurut J.B. Banawiratma, Yesus menghadapi masyarakat yang mengutamakan politik kesucian, politics of holiness, yang mengambil sikap dan tindakan menjaga kekudusan dengan menyingkirkan hal-hal lainnya. Itu berakibat setiap orang yang diberi label berdosa kerap terbuang dari komunitasnya, kerap dicampakkan dari komunitasnya karena dianggap dapat mencemari kekudusan komunitas tersebut. Namun Bapak Ibu, Yesus memperlihatkan dalam semua keteladanannya, dalam semua sikap nyatanya, bahwa politik bela rasalah yang harusnya diutamakan. Politics of compassion lebih mendesak daripada politik kekudusan. Itu sebabnya ketika Yesus mendapati para murid yang tidak percaya, Yesus tidak menghukum. Yesus tidak mengeluarkan para murid itu dari persekutuannya. Yesus tidak menghukum para murid lalu mencampakkan para murid, membuang para murid. Tetapi Yesus merangkul mereka. Yesus merangkul para murid yang pada saat itu sedang lemah dan berdosa. Kemudian Yesus mengundang para murid untuk bertobat. Mengundang para murid untuk melakukan perbuatan nyata. Mengajak para murid untuk melakukan perubahan nyata. Dan menerima pengampunan Allah. Menarik Bapak Ibu. Luar biasa Allah kita. Dia tidak membuang para murid. Dia justru merangkul yang berdosa. Dia justru merangkul yang lemah. Mengajak untuk melakukan pertobatan dan memberikan pengampunan. Pertobatan dan pengampunan itu diharapkan dapat mewujudkan sebuah tindakan-tindakan konkret. Sehingga ia tidak hanya berhenti sebagai sebuah gagasan-gagasan abstrak. Pertobatan tidak hanya terjadi di dalam hati dan pikiran. Pertobatan yang berpijak pada kasih karunia Allah memunculkan pengharapan yang akan menolong kita menemukan hal-hal yang perlu diperbaharui, menggerakkan perubahan yang harus kita lakukan dengan segera dari kita yang berdosa. Pertobatan yang berpijak pada kasih karunia Allah. Terlebih ketika berita pengampunan tersebut ditegaskan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Jika Allah sanggup membangkitkan Yesus dari maut, maka kita harus percaya dan mengimani bahwa Allah pun sanggup membangkitkan kita dari kelemahan-kelemahan kita, dari berdosa-dosa kita. Memulai hidup
yang baru di dalam kasih karunia Allah. Bertobat berarti kita mau berubah dari cara kita berpikir, dari kebiasaan kita, dari keadaan yang sudah membuat kita ini nyaman. Itu sebabnya ketika kita merelakan diri kita melalui situasi-situasi yang tidak nyaman, melewati situasi-situasi yang menggelitik bahkan mengusik kehidupan kita, bahkan mungkin kita menjadi menderita, di situ kita menyadari bahwa kasih karunia Allah mengajak kita untuk melakukan pertobatan, mengajak kita untuk melakukan sebuah perubahan nyata. Bukankah perubahan terjadi karena orang-orang yang mau menjalani penderitaan? Kita dan gereja juga harus menyadari bahwa kita dan gereja mempunyai tugas yang sama seperti para murid. Kita mempunyai tugas untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan itu. Maka cara terbaik untuk melakukan pemberitaan itu adalah melalui diri kita sendiri. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau bertransformasi. Walaupun transformasi itu penuh dengan penderitaan, perubahan itu dibarengi dengan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, transformasi itu, penderitaan itu justru membuahkan pertumbuhan dalam hidup gereja. Gereja yang bertumbuh bukan hanya gereja yang sering membicarakan dan mengajak orang lain untuk bertobat, mengajak jemaatnya untuk bertobat, mengajak jemaatnya untuk berteduh. Tetapi gereja yang bertransformasi, gereja yang benar bertumbuh adalah gereja yang mewujud nyatakan hal itu dalam pelayanannya. Pelayanannya nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, perenungan kita di minggu pagi ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri dan juga mengevaluasi kehidupan bergereja kita. Selama ini apa yang terjadi di dalam rapat-rapat gereja kita? Apa yang terjadi di dalam kegiatan gereja kita? Apakah rapat dan kegiatan gereja itu dalam pemberitaan mengenai pengampunan dan pertobatan hanya sebatas wacana, tidak terwujud dalam pelayanan nyata kepada jemaat? Pertanyaan paling sederhananya, apakah gereja kita ini mau melakukan transformasi, mau menderita sehingga adanya pertumbuhan dalam gereja kita? Sehingga pertobatan dan pengampunan bukan hanya sekedar berita yang disampaikan, bukan hanya sekedar berita yang menjadi wacana. Diri kita pun sama. Melalui perenungan ini, mari bertanya, apakah dari dulu sampai sekarang, ketika kita mengingat dosa-dosa kita hanya sampai di dalam wacana untuk bertobat, tetapi dalam tindakan, perbuatan, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang kita lakukan. Hanya sebatas hati, pikiran, niat. Tetapi perubahan nyata, perbuatan nyata, tidak ada. Renungan kita di pagi hari ini mengajak kita, mari mulailah pertobatan itu dari diri kita sendiri. Tidak usah belajar menilai orang lain. Tidak usah berusaha menekan orang lain, menggebar-gemborkan mengenai teori pertobatan dan pengampunan. Tapi marilah
mulai pertobatan itu dari diri kita sendiri. Mustahil kita bisa mengubah dunia ini. Mustahil kita bisa memberitakan pemberitaan mengenai pengampunan dan pertobatan jika kita tidak melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak melakukan pertobatan itu. Jika perbuatan kita tidak nyata. Jika tidak ada satupun perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Gita Bakti nomor 69 Bapak Ibu. Ini salah satu lagu menjadi favorit saya. Kumulai dari diri sendiri. Lagu ini mengajak kita untuk memulai segalanya dari diri kita sendiri. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Walaupun perubahan nyata, perbuatan nyata itu, kita mulai dari perbuatan-perbuatan sederhana dalam kehidupan kita. Namun justru perbuatan-perbuatan sederhana itulah yang akan membuat jadi besar. Tuhan dapat membuat jadi besar. Perkataan mungkin dapat menggugah Bapak Ibu. Tetapi keteladananlah yang dapat mengubah. Perkataan mungkin bisa membuat kita menangis, tertunduk, mengakui dosa-dosa kita. Tetapi perbuatan nyatalah yang akan menyatakan bahwa kita benar melakukan pertobatan. Selamat melakukan perubahan nyata. Selamat melakukan perbuatan nyata. Selamat bertobat dan menerima pengampunan Allah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, di kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru, hari yang indah dan penuh harapan ini.
Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur kami beroleh kesempatan untuk berkumpul di tempat kami masing-masing. Walau masih dalam ibadah virtual, kami bersyukur kami berkumpul bersama keluarga dan saudara kami. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kami ingin menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi gerejamu di tempat ini, GKI Menteng. Berdoa untuk pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada dalam gereja ini. Berkatilah juga seluruh umatmu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Mampukanlah diri mereka ya Tuhan. Setiap pelayan, tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan rasa syukur dan sukacita. Berdoa juga Tuhan untuk rencana rapat komisi sehabis ibadah minggu ini. Rapat untuk RAPP dan evaluasi program gereja. Dalam naungan kasih Tuhanlah kami memohon, biarlah semua yang akan diperbincangkan dan dihasilkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan sajalah. Biarlah rapat ini bisa menjadikan gereja kami mampu semakin bertransformasi dan bertumbuh, serta melakukan tindakan nyata yang menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan ke depan. Tidak lupa kami juga mau berdoa Tuhan, bagi umatmu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati setiap proses pemulihan mereka. Berikanlah hati yang selalu bersyukur dan bersukacita dalam menghadapi pergumulan kesehatan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhanlah yang menjaga dalam masa lanjut usia mereka. Kesehatan dan sukacita senantiasa berikanlah kepada mereka. Ajar kami juga Tuhan untuk merawat iman percaya kami sampai lanjut usia kami seperti mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi mereka yang masih ada dalam pergumulan kehidupan. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memberkati mereka dan kemampuan untuk melewati setiap pergumulan hidup itu. Baik mereka yang saat ini dalam pencarian pekerjaan, baik mereka yang menanti pasangan hidup, baik mereka yang menanti momongan, baik mereka yang menanti apapun yang sedang mereka doakan. Tuhanlah yang memberkati. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka. Melalui syafaat kami pada pagi hari ini, kami tidak lupa juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, serta masyarakat Indonesia. Engkau telah mengisi kami dengan segala ciptaan-Mu, dengan kebinekaan yang mewarnai kehidupan bermasyarakat kami dan bernegara kami. Kami sangat mensyukuri keberagaman itu ya Tuhan. Kendati semua ini kami bisa tinggal bersama sebagai satu saudara yang saling mengerti, saling menghargai, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Biarkanlah Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami bisa menjadi pembawa damai Tuhan. Kami bisa melalui perbuatan kami memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi sesama kami. Bantulah kami agar tekun meneladani dan mengajak umat untuk saling menghormati, untuk saling mengasihi, untuk saling menghargai, baik kami sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Kami memohon Tuhan, biarkanlah Tuhan seluruh warga masyarakat Indonesia berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami hikmat kebijaksanaan agar kami mampu mengabdikan diri kami demi kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Tidak lupa kami juga mendoakan para pemimpin kami, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar kiranya Tuhanlah yang memberikan kepada mereka hati yang selalu ingin melayani kami sebagai rakyatnya. Ajar mereka untuk menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi mengedepankan kepentingan rakyat. Bimbinglah mereka dengan terang kebijaksanaan sejati, agar segala kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh bermanfaat bagi orang banyak. Berdoa juga untuk setiap program pemerintah guna menyelesaikan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ajar kami untuk mendukung setiap program pemerintah tersebut, baik itu vaksinasi maupun protokol kesehatan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang sedang bersama dengan kami, yang menolong dan merangkul kami melewati pandemi COVID-19 ini.
Dalam naungan kasih mulut Tuhan, kami naikkan syafaat kami ini. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan nyanyian dari PKJ 149, bait 1-3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu dengan ungkapan syukur, dan biarlah ini berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkati ya Bapa, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan dimanapun Tuhan Engkau mengutus kami. Bapa, berkatilah kami yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan dan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampailah kita di penghujung ibadah minggu kita hari ini Bapak Ibu. Ibadah ini memang akan berakhir Bapak Ibu, tapi kehidupan ini masih terus berlanjut. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini haruslah dengan segera kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sering mengharap, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.